Ya Bapak Ibu, sesuai tema kita hari ini, ya kita akan lanjutkan langsung ke materinya. Jadi eh, mengenai dunia trading ya Bapak Ibu ya. Jadi adalah konsep dasar ekonomi ya, konsep ekonomi dasar yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Jadi trading merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan profit ya Bapak Ibu ya, profit yang menghasilkan uang dengan keuntungan tentunya Bapak Ibu ya. Jadi trading itu adalah berdagang, sama halnya dengan kita bertransaksi di bisnis-bisnis konvensional. Contoh Bapak Ibu buka toko ataupun buka usaha kuliner, maka Bapak Ibu punya produk yang bisa Bapak Ibu tawarkan ke calon-calon pembeli ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ Bapak Ibu telah melakukan yang namanya trading. Nah, tentunya dengan adanya barang yang Bapak Ibu jual tadi, pastinya Bapak Ibu mengambil selisih ya, dari selisihnya yaitu untuk keuntungan. Nah, karena nggak mungkin kita bertransaksi itu hanya untuk ya barter gitu ya Bapak Ibu ya, tukaran gitu kan. Nah, tentu kita harus mendapatkan selisih keuntungannya. Berapa modal yang kita beli dan berapa lagi modal harga yang kita jual. Jadi pada prinsipnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, dunia trading itu. Nah, kebetulan saat ini dunia trading itu adalah dunia yang lagi digandrungi, yang lagi disukai di seluruh dunia ya Bapak Ibu ya. Kenapa disukai? Karena sistem transaksinya yang simple. Nah, simple, efisien, ya tidak mengganggu pekerjaan, tidak mengganggu usaha yang lainnya, ya sama halnya kita hanya menabung, ya dana kita tabung, namun kita bisa putarkan dengan cara bertransaksi langsung ke bursa. Nah, jadi perbedaannya di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali kita harus mendapatkan edukasi bagaimana caranya pada saat nanti transaksi itu kita nyantai, nyaman gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak terombang-ambing oleh pergerakan pasar, dan tidak sedikit juga nih Bapak Ibu ya yang harus kita waspadai. Waspadai soal apa? Ya mengenai perusahaan-perusahaan yang ilegal. Nah, bahkan adanya sistem trading yang otomatis juga. Dari beberapa bulan yang lalu kita sama-sama sudah melihat beritanya di eh, sosial media ya Bapak Ibu ya, baik itu di sosial media ataupun di berita-berita media TV ya, sama-sama banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berkedok trading, bahkan robot ya, sistem transaksinya otomatis itu mengalami scam, dan banyak sekali owner-ownernya itu ditangkap atau dipenjara ya, scam ataupun penipuan ya Bapak Ibu ya, karena mereka tidak memiliki izin operasional. Nah, jadi biasanya sistem-sistem seperti itu memang lebih menggiurkan ya Bapak Ibu, karena adanya kepastian profit. Nah, mendapatkan passive income, bonus rekrutmen, atau jadi sistemnya itu MLM, multi level marketing ya Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu ya di sini saya Rifai yang mengajak Bapak Ibu untuk belajar bareng bersama Didimex, lebih mengenal tentang dunia trading gitu ya Bapak Ibu ya. Terus tips memilih broker lokal itu seperti apa? Karena ya untuk broker itu banyak ya Bapak Ibu ya. Di Indonesia saja itu lebih dari 50 perusahaan broker gitu ya, yang tentunya yang ada legalitasnya. Di samping itu banyak juga berbagai macam broker yang tidak memiliki legalitas ya Bapak Ibu. Jadi kita harus jeli, pandai-pandai memilih ya broker mana yang memang pelayanannya itu bagus untuk ke masyarakat Indonesia, tentu dengan visi misi memberikan edukasi dan membuat masyarakat cerdas dalam dunia trading tentunya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar iming-iming mendapatkan keuntungan saja ya Bapak Ibu ya. Nah, dan perlu kita ketahui juga nih, ya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti webinar ini ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu mengenal dunia trading, ya artinya Bapak Ibu sudah memiliki peluang itu 50% untung, ya 50% lagi
rugi atau loss ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengenal dunia trading ya. Nah, bagaimana caranya mengurangi yang namanya risiko 50% tadi, yaitu dengan cara Bapak Ibu belajar dulu ya kan. Nah, belajar ya maka itu akan mengurangi persentase dari risiko tadi yang awalnya dari 50% ya, maka bisa berkurang menjadi 30%. Belajar lagi dan memiliki pengalaman trading gitu ya Bapak Ibu ya, maka tingkat resikonya pun semakin kecil. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mindset cara berpikir kita harus benar dulu Bapak Ibu terhadap dunia trading. Jadi pergerakan pasar ini ya Bapak Ibu ya, itu murni digerakkan oleh volume atau jumlah orang yang bertransaksi, baik itu beli, buy ataupun transaksi jual ataupun sell ya Bapak Ibu ya. Jadi murni sama dengan hukum ekonomi konvensional. Semakin barang banyak yang membeli, sementara stoknya menipis, pasti harga akan semakin mahal nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi konsepnya itu sama Bapak Ibu untuk menganalisanya. Terus menganalisa yang lain-lainnya tentu kita adanya nanti edukasi-edukasi lanjutan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita ya penting bagi kita untuk mempelajari dan mengerti tentang peraturan trading termasuk juga produk yang diperdagangkan. Nah, jadi kita harus tahu juga nih Bapak Ibu ya, peraturan-peraturan trading, ya produk-produk yang bisa ditransaksikan di bursanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di bursa itu ada namanya forex atau pasangan mata uang. Jadi mata uang negara tertentu dipasangkan dengan mata uang negara tertentu. Nah, kita bisa transaksi di salah satu mata uang. Artinya apa? Kalau Jepang Yen dengan USD, kita beli Jepang Yen berarti kita sedang menjual USD gitu ya, dengan mata uang Jepang Yen tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Ketika ada pergerakan selisih kenaikannya, nanti kita tinggal tentukan untuk profitnya. Terus yang kedua adalah indeks saham, saham-saham gabungan global ya Bapak Ibu ya. Nah, terus ada emas, perak, serta minyak mentah pun Bapak Ibu bisa transaksikan di bursa. Tentunya harga emas, perak, dan minyak mentah ini kan fluktuatif ya Bapak Ibu ya, naik dan turun. Nah, jadi di situ tergantung jumlah atau tingkat volume transaksinya tadi Bapak Ibu ya. Jadi tips untuk yang baru belajar trading, Bapak Ibu dapat memanfaatkan nanti ya akun demo yang bisa akan kita ajarkan lagi nantinya ya pada Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini masih ada yang baru masuk juga. Jadi agar mendapatkan pengalaman trading terbaik ya Bapak Ibu ya, perlu menemukan broker yang tepat untuk menghindari berbagai kemungkinan masalah terkait legalitas. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bergabung di broker yang tidak memiliki legalitas, resikonya dua Bapak Ibu. Nah, apa resikonya? Yang pertama, jelas di pasar, Bapak Ibu di pasar, namanya pasar, kita ada resiko, itu yang pertama, ya kan? Yang kedua apa? Resiko Bapak Ibu kalau perusahaannya scam, ya penipuan gitu ya. Nah, karena tidak ada pengawasan, rekeningnya itu bisa bebas digunakan, dana membernya bisa bebas digunakan karena tidak menggunakan rekening terpisah ya Bapak Ibu ya. Jadi resiko Bapak Ibu dua, resiko di pasar satu dengan resiko kehilangan modal karena ditipu oleh perusahaan tersebut. Itu yang kedua. Nah, namun kalau Bapak Ibu bergabungnya di perusahaan yang berizin ya dari Badan Pengawas Perdagangan Perdagangan Komoditi atau BAPEPTI, adalah lembaga eselon satunya dari Kementerian Perdagangan ya Bapak Ibu ya, dan itu memiliki undang-undang semuanya, peraturannya. Nah, Bapak Ibu resikonya cuma satu, yaitu resiko di pasar. Tentu yang namanya transaksi kita bisa untung bisa rugi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi hanya itu. Karena apa? Kepastian keamanan dana kita sudah dapatkan dari langsung Kementerian Republik Indonesia dan ada undang-undangnya. Artinya apa? Ya perusahaan-perusahaan yang memiliki izin itu pasti mereka sudah ya Bapak Ibu ya, sudah melengkapi dokumen baik itu dari segi hukum ataupun ekonominya ya Bapak Ibu ya, dengan tingkat finansial pastinya itu sudah semuanya sudah dipertimbangkan, sudah diukur ya dengan tingkat keamanan, dengan aset-aset yang dimiliki. Makanya dari pihak pemerintah pun memberikan izin. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi ya, takut karena apa juga Bapak Ibu ya, karena menggunakan rekening terpisah yang berbeda rekening dengan dana operasional perusahaan. Jadi di mana rekening terpisah itu adalah rekening segregated account ya Bapak Ibu, yang nanti akan ada penjelasan di slide selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tips untuk memastikan hal-hal dua ini sebelum mendaftar sebagai
nasabah untuk trading ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini penting nih yang kita bahas nih kali ini Bapak Ibu ya. Pastikan broker memiliki pengalaman dan track record yang baik ya. Penting untuk memeriksa terlebih dahulu histori dari broker yang dipilih. Kita bisa mencari ulasan mengenai broker tersebut melalui sosial media atau Google ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sangat transparan sekali, Bapak Ibu bisa melihat track record dan histori dari sebuah perusahaan broker itu lewat media-media sosial dan Google ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang kedua adalah memiliki kantor fisik di Indonesia. Nah, guna memastikan keamanan aset kita. Ya, pastikan pula perusahaan pialang yang dipilih memiliki kantor fisik di Indonesia. Terlebih lagi, lebih bagus lagi jika broker tersebut memiliki kantor cabang yang tersebar di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu tips yang kedua untuk memilih sebuah perusahaan pialang atau broker. Terus pastikan broker menggunakan segregated account. Nah, ini Bapak Ibu ya, segregated account atau yang dikatakan tadi rekening terpisah yang diawasi oleh pemerintah ya Bapak Ibu. Maka dana akan lebih aman karena terpisah dari operasional perusahaan dan terhindar dari penyalahgunaan dana nasabah. Nah, ini yang paling penting sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya banyak nasabah yang bergabung atau membuka akun dengan dana miliaran pun mereka tetap aman-aman saja ya Bapak Ibu ya. Terus menyediakan trading tools lengkap dan customer support 24 jam. Untuk memudahkan trading, pastikan bahwa broker memiliki trading tools yang lengkap dan secara rutin menyajikan market update ya. Mengantisipasi jika mengalami kendala, pastikan broker memiliki layanan customer support yang siap membantu kita selama 24 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penting sekali nih Bapak Ibu ya. Oke, yang kelima adalah kemudahan transaksi dan penarikan dana. Jadi terakhir yang tak kalah penting yaitu memastikan perusahaan pialang kita memiliki platform andal serta menjamin kemudahan penarikan dana Bapak Ibu ya. Nah, platform trading andal dengan aplikasi mobile yang dapat memudahkan kita untuk bertransaksi termasuk melakukan penarikan dana. Nah, jadi kelima tips yang ada 5 ini ya pastikan itu terpenuhi dulu Bapak Ibu ya di pialang atau broker yang nantinya akan Bapak Ibu pilih ya. Nah, dalam webinar kali ini ya saya sangat merekomendasikan sekali ya Bapak Ibu ya, bukan karena saya orang di Dimek juga, tapi memang saya sudah pernah beberapa kali berkecimpung di di perusahaan-perusahaan broker lokal ya Bapak Ibu ya, dan saya sangat merekomendasikan kepada Bapak Ibu yaitu PT Didimex Berjangka. Nah, jadi kita akan berkenalan dulu nih dengan PT Didimex Berjangka. Kenapa sih seorang Ahmad Rifai ini merekomendasikan kepada masyarakat Indonesia ya Bapak Ibu ya, calon member-membernya Didimex gitu ya. Karena telah berdiri sejak tahun 1999 ya ini Bapak Ibu ya, dan mulai beroperasional tahun 2000 yang berkantor pusat di Didimex Holding ya Bapak Ibu ya, di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Jadi PT Didimex Berjangka ini Bapak Ibu fokus memberikan edukasi dan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar perdagangan berjangka internasional serta didukung oleh para profesional yang berpengalaman di industri perdagangan bursa berjangka ya Bapak Ibu ya. Dan PT Didimex juga ya adalah broker pemenang penghargaan Best Forex Education Broker Indonesia 2018 nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sudah bisa tahu nih track record-nya Bapak Ibu yang nomor 1 ya, ini kita udah bisa tahu di sini Bapak Ibu ya. Nah, sudah sejak tahun 2000 beroperasional, mendapatkan penghargaan dan visi misinya juga memberikan edukasi Bapak Ibu ya. Nah, ini yang paling penting dan masyarakat Indonesia sangat suka Bapak Ibu ya. Karena apa? Jarang-jarang broker yang sangat terbuka dan transparan untuk memberikan edukasi ke member-membernya ya Bapak Ibu ya. Nah, bahkan banyak sekali hanya dihandle oleh broker-broker atau konsultannya yang mungkin masih pengalaman di industri perdagangan bursa berjangka ini masih terbilang atau tergolong minim. Nah, terus kenapa sih Didimex? Apa sih keunggulan Didimex ya Bapak Ibu ya? Nah, broker yang bisa Anda percaya itu tentu ya Bapak Ibu sudah pasti dengan track record-nya sejak tahun 2000 dan memiliki izin dari Bapepti ya Bapak Ibu ya. Nah, terus eksekusi tercepat dalam milisecond, ya benar ya. Nah, karena kita mendukung aplikasi yang
bisa melakukan hal tersebut. Tim support 24 jam ya Bapak Ibu ya tentunya. Nah, sistem direct market access ya artinya adalah semua transaksi itu diteruskan ke bursa ya Bapak Ibu ya. Edukasi dan seminar, nah ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Di Indonesia kita bisa buktikan di Dimex ya broker yang paling aktif memberikan edukasi dan seminar-seminarnya melalui online, sosial media, webinar, YouTube ya Bapak Ibu ya. Terus juga secara offline Bapak Ibu bisa datang ke kantor cabangnya kita langsung ya, atau bahkan di mana Bapak Ibu dekat itu juga bisa belajar langsung secara offline, tatap muka langsung bersama mentornya. Terus platformnya mobile dan desktop yaitu menggunakan MT5 atau lebih dikenal dengan MetaTrader 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya itu pada handphone nanti seperti gambar yang terlihat. Nah, terus diatur dan diawasi oleh Bapepti. Ini yang paling penting juga Bapak Ibu untuk keamanan asetnya kita. Deposit dana dan penarikan dana tercepat nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi hanya 5 sampai 10 menit saja dari hari Senin sampai hari Jumat, Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana dari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 17 sore. Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana hanya dalam hitungan menit ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin selama ini banyak masyarakat yang terkendala yaitu pada saat penarikan dana ya ada yang masih manual menggunakan kwitansi, harus ditandatangani manajer, wakil pialang, dan kepala cabang. Jadi jika salah satunya tidak ada, maka kita tertunda, tidak bisa penarikan dana. Ada juga yang sistemnya sudah online, tapi melakukan penarikan dananya cukup lama, ditarik pagi masuknya bisa 1 kali 24 jam, bahkan 3 kali 24 jam. Ya. Atau ada yang tarik pagi masuknya baru sore. Nah, sementara kita kalau butuh uang ya Bapak Ibu ya tidak bisa menunggu-menunggu. Nah, artinya apa? Kita tarik pagi ya harus pagi masuk, kita tarik siang harus siang masuk, sore ya sore masuk. Kalau kita tarik malam gimana? Tentu tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Karena jam operasional juga, jam clearing juga itu sudah tutup ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari pukul 8 pagi hingga pukul 17 saja bisanya. Oke, terus yang kedua adalah spread dan komisi yang sangat rendah ya Bapak Ibu ya, bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain ya Bapak Ibu ya. Memang kalau broker lokal pastinya tidak ada yang free ya Bapak Ibu ya, terutama dengan fasilitas kita yang memberikan support 24 jam dengan edukasi dan market update serta bimbingan tradingnya ya Bapak Ibu ya, serta dengan sistem penarikan dana yang sangat cepat. Nah, tentu ada biaya yang akan dikenakan pada saat melakukan transaksi Bapak Ibu ya. Nah, terus yang paling penting di Bapak Ibu, poin nomor ke-10 ya, ada grup-grup privatnya kita ya Bapak ya, dengan signal tradingnya juga ada. Jadi kita memiliki trading plan yang akan kita updatekan terus, signal yang akan kita instruksikan kepada member-member kita semuanya ya, supaya apa? Agar transaksinya itu terarah dan bisa mendapatkan profit secara konsisten ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu kita pahami nih pada Bapak Ibu yang mengikuti webinar kali ini. Jadi dunia trading itu Bapak Ibu ya bukan dunia yang bisa membuat kita kaya dengan cepat, itu bukan. Jadi mindsetnya kita harus benar dulu, harus tepat dulu. Trading itu sama dengan usaha kita konvensional Bapak Ibu ya. Kita buka toko, buka warung ya dengan ingin mendapatkan keuntungan 500.000, 1 juta, bahkan bisa lebih juga ya Bapak Ibu ya. Itu tergantung modalnya. Nah, di dunia trading juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di bursa itu ketika Bapak Ibu membuka account, nah ibaratnya Bapak Ibu itu punya toko. Nah, yang bisa Bapak Ibu anggaplah kalau kita bertransaksi di emas ya Bapak Ibu ya, berarti kita punya toko emas di ibaratnya di bursa. Jadi kita bisa membeli pada saat harga murah, nah kita jual lagi nanti pada saat harganya sudah naik, maka selisih kita dapat keuntungan, atau kita bisa menjual harga barangnya gitu ya Bapak Ibu ya. Harga pada saat harganya lagi tinggi, nanti kita akan likuidasi atau beli lagi pada saat harganya sudah turun, maka selisihnya juga itu menjadi keuntungan. Nah, oke, nah ini struktur legalitas sebuah broker yang benar ya Bapak Ibu ya di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ya. Nah, jadi di sini ada kementerian di atasnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 ya Bapak Ibu ya. Dan lalu ada Bapepti adalah lembaga eselon 1 dari Kementerian Perdagangan, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Bapak Ibu bisa cek langsung nanti di website yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, www.bapepti.go.id. Lalu, nah di sini pemerintah kita menyediakan bursanya
ke Bursa Berjangka Jakarta atau JFX, Jakarta Futures Exchange ya Bapak Ibu ya. Ini tempat transaksinya seluruh masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi-transaksi di bursa global. Nah, jadi wajib melalui bursa yang ada di Indonesia tentunya yang sudah memenuhi standar dari pemerintah Republik Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk keamanan transaksinya kita sebagai trader, seorang trader, di sini ada namanya KBI, lembaga KBI itu Clearing Berjangka Indonesia ya Bapak Ibu ya. Ini yang berfungsi untuk menjamin keamanan transaksi dan dana Bapak Ibu ketika melakukan transaksi jual beli di bursa. Nah, dengan bekerja sama dengan beberapa bank yang banyak ya Bapak Ibu, namun kita menggunakan ada 4 bank. Nah, sekarang sudah ada 5. Ya, ini ada Bank BCA, BNI Mandiri, dan CIMB Niaga, dan satu lagi Bank Agraha ya Bapak Ibu, itu yang terbaru. Nah, melalui 4 bank ini, inilah yang dikatakan nanti rekening terpisah Bapak Ibu. Jadi nasabah melakukan penyetoran dana itu ke bank umum ya dengan rekening terpisahnya tadi. Jadi otomatis itu sudah dijamin oleh KBI dan diawasi langsung oleh Bapepti Bapak Ibu. Nah, jadi dana Bapak Ibu itu bukan di perusahaan kita, bukan di Didimex. Nah, walaupun nanti atas namanya itu adalah PT Didimex, tapi itu dana tidak bisa digunakan ya, disalahgunakan oleh perusahaan Bapak Ibu. Nah, ya, yang paling penting. Jadi, apa dong fungsinya Didimex ini? Fungsinya Didimex adalah memberikan edukasi dan fasilitas. Nah, jadi meneruskan transaksi Bapak Ibu itu langsung ke bursa. Karena apa? Bapak Ibu ini tidak bisa langsung bertransaksi ke bursa perorangan, itu nggak bisa. Sama halnya dengan kita menabung dana, ya kita nggak bisa langsung ke BI ya Bapak Ibu ya, kita punya duit banyak, itu nggak bisa kita langsung bertransaksinya ke BI. Karena Pak BI tidak menerima transaksi perorangan. Dia hanya menerima transaksi dari anggotanya, yaitu bank-bank yang ada di Indonesia, BCA, Mandiri, dan yang lain-lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisanya menyetorkan dana itu ke bank gitu. Nah, sama halnya dengan PT Didimex ya, adalah merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta atau pasar globalnya yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Tentu produk-produk yang ditransaksikan adalah produk pasar ya Bapak Ibu ya, bukan produknya Didimex. Nah, kayak indeks saham, forex, CPO, komoditi, emas, dan yang lain-lainnya itu adalah produk pasar global. Nah, hanya saja kita difasilitasi oleh pemerintah melalui pasar yang legal, kita bisa bertransaksi dengan menggunakan broker-broker yang terpercaya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang harus kita jangan salah paham menganggap semua broker itu sama, tidak Bapak Ibu ya, karena banyak broker ya yang tidak taat dengan standar hukum sehingga mereka tidak memiliki legalitas yang jelas, tidak memiliki izin gitu Bapak Ibu, atau mereka juga tidak memiliki finansial yang cukup kuat gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau ini kita bahas mengenai Bapepti, ada tugas utamanya Bapepti adalah berada dalam ranah pengawasan dan pengaturan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia ya Bapak Ibu ya, termasuk bursa komoditi. Jadi regulasi Bapepti ini saat ini menjadi syarat wajib nih Bapak Ibu ya bagi sebuah broker lokal untuk beroperasi secara legal. Nah, terus BBJ tadi Bapak ya, Bursa Berjangka Jakarta atau JFX ya, itu juga berdiri pada tanggal 19 Agustus tahun 1999. Jadi bursa yang paling lama ini ya BBJ ya Bapak Ibu ya, atau JFX tadi, dengan landasan untuk membawa manfaat besar bagi komunitas bisnis dan sebagai sarana lindung nilai ya Bapak ya. Jadi peran utama JFX selaku penyedia fasilitas bagi para anggotanya untuk melakukan transaksi kontrak berjangka berdasarkan harga yang ditetapkan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sangat jelas sekali Bapak Ibu ya. Nah, dalam sistem perdagangan elektronik, pendirian JFX sendiri dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Jadi sudah sangat jelas badan hukumnya semua ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut adalah PT Clearing Berjangka Indonesia Persero adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri perdagangan komoditi. Perannya sebagai pusat penjaminan dan penyelesaian transaksi. Makanya ketika nanti Bapak Ibu transaksi, ya beli di harga berapapun pasti dapat harganya Bapak Ibu ya. Mau jual di harga berapapun, untung berapapun pasti terjual juga Bapak Ibu ya. Jadi nggak pernah ada penolakan karena tidak ada pembelinya, penjualnya. Ketika kita menjual tidak ada yang beli gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir hal tersebut bisa terjadi di perdagangan bursa komoditi atau trading ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini beberapa contoh produk-produk
di bursa berjangka ya JFX ya Bapak Ibu ya, di mana mata uang atau forex ya, komoditi, indeks saham Asia dan indeks saham Amerika Serikat. Nah, tentu sangat banyak sekali pilihan yang bisa kita transaksikan di bursa nih Bapak Ibu ya. Nah, namun kalau di sini saya secara pribadi merekomendasikan ya kita bertransaksi itu di komoditi. Komoditi ini kita ambil di XAU, USD atau spot gold ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu. Nah, kenapa di gold ya? Karena di gold ini biasanya tidak terpengaruh oleh momen-momen geopolitik ataupun yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga bisa mengamankan posisi kita ketika transaksi. Justru biasanya ketika terjadi kekacauan global, ekonomi global, ya pandemi, perang ya Bapak Ibu ya. Justru harga emas ini yang diuntungkan Bapak Ibu, pasti harganya naik. Karena apa? Emas ini terkenal sebagai aset safe haven. Apa sih aset safe haven itu? Ya, aset yang bisa melindungi keuangan para investor-investor besar Bapak Ibu. Kenapa? Saya ambil contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita di Indonesia mata uangnya rupiah. Kita punya uang triliunan rupiah ya Bapak Ibu ya. Itu tidak akan berlaku ketika negara kita dalam keadaan perang dan mungkin ekonominya anjlok gitu ya Bapak Ibu. Kita mau bawa itu duit ke negara manapun tidak akan mau menukarnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya emas ya Bapak Ibu, keadaan negara kita kacau seperti apapun, kita pergi ke luar negeri, emas itu masih tetap bisa dijual di sana Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa emas itu terkenal sebagai aset safe haven tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ kita sudah dapat mindset yang benar dulu tentang emas. Nah, mengenai gejolak pergerakan harganya nanti ya Bapak Ibu ya, bergerak naik turun. Nah, tentu kebetulan kita di sini ya bertransaksinya itu XAU USD apa? Berarti harga emas dengan menggunakan mata uang US dollar ya Bapak Ibu ya. Ini yang perlu kita pahami dulu. Nah, ya mungkin kalau dari slide-slide sebelumnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu tentang tips-tips memilih broker lokal yang terpercaya dan legalitas sebuah perusahaan broker dan keunggulannya. Boleh Bapak Ibu aktifkan mikrofonnya, boleh tanya dulu sebelum kita lanjut next ke 6 langkah belajar trading ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada boleh dipersilakan baik itu melalui chat yang ada di aplikasi Zoom ataupun Bapak Ibu boleh aktifkan mikrofon Bapak Ibu ya. Nah, atau videonya juga boleh diaktifkan supaya saya bisa tahu Bapak Ibu bisa melambaikan tangan untuk bertanya. Nah, mengenai tips-tips memilih broker lokal yang terpercaya, keunggulan apa sih keunggulan di Dimex tadi, kenapa saya secara pribadi itu merekomendasikan untuk masyarakat Indonesia secara umum ya Bapak Ibu ya. Nah, secara khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti Zoom webinar kali ini, apa saya merekomendasikan tentunya Bapak Ibu ya, kita sudah merasakan dan membuktikannya. Kita juga trader Bapak Ibu ya, kita trading menggunakan broker di Dimex juga, dan memang real kita penarikan dana itu sangat cepat Bapak Ibu, bukan hanya jutaan, belasan juta, puluhan, bahkan ratusan miliaran pun itu tetap sama Bapak Ibu, cepat sekali penarikan dananya. Nah, oke Bapak Ibu ya. Nah, boleh jika ada yang mau bertanya diaktifkan mikrofonnya. Tapi kalau tidak ada ya, oke, saya akan lanjut ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah nggak sabar lagi, ingin cepat-cepat belajar ya bersama di Dimex nih. Nah, dan cepat-cepat ingin mendapatkan profit di Dimex. Oke, 6 langkah belajar trading ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun trading memiliki resiko nih Bapak Ibu ya, namun belajar trading sedari dini itu bisa menjadi alternatif baik untuk menambah pengetahuan strategi dalam menjalankan investasi yang baik dan bijak nih Bapak Ibu ya. Salah satu keahlian yang paling penting nih Bapak Ibu ya untuk kita miliki saat trading adalah tingkat konsentrasi yang tinggi. Jadi keahlian tersebut dibutuhkan mengingat pergerakan market yang terus berubah-ubah setiap detiknya, sehingga kita harus benar-benar jeli dan teliti dalam transaksi trading
agar dapat melakukan analisa yang tepat tentunya Bapak Ibu ya. Di luar itu ada beberapa langkah juga yang mungkin dapat membantu Bapak Ibu dalam belajar memulai trading forex ataupun gold nantinya. Nah, jadi ini ada 6 langkah. Yang pertama ini Bapak Ibu ya, kalau pada saat kita mulai belajar trading tentunya ya ada baiknya kita langsung mengaplikasikan teori yang kita dapatkan nih Bapak Ibu ya. Nah, tapi jangan langsung melakukan transaksi trading real. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memulai membuat akun demo yang memproyeksikan sebuah kegiatan trading forex itu sebagai langkah awal kita untuk mempelajari aktivitas market. Nah, di akun demo ini Bapak Ibu itu akan menyaksikan dan merasakan manuver-manuver pergerakan di harga yang ada di bursa langsung Bapak Ibu ya. Nah, tentunya nanti dengan adanya arahan-arahan untuk bimbingannya untuk melatih Bapak Ibu supaya ketika nanti transaksi real Bapak Ibu tidak ada salah klik lagi, tidak ada salah penggunaan modalnya ya, lotnya ya contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan ada slide selanjutnya kita membahas istilah-istilah yang ada di dunia trading forex ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu sudah memiliki akun gitu kan, nah Bapak Ibu mungkin ingin cepat nih mendapatkan akun real gitu ya. Nah, dan Bapak Ibu juga tidak harus menggunakan lot-lot yang besar langsung ya Bapak Ibu ya. Kita punya konsep trading itu trading nyaman, santai, dan minim resiko Bapak Ibu ya. Jadi sangat-sangat disukai oleh para trader. Didikan dari kita ini Bapak Ibu ya. Karena memang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat ya, yang mungkin selama ini pernah trading tapi mengalami kegagalan akibat dari penggunaan lot yang cukup besar, terus money manajemennya yang kurang baik, terus juga mindset tradingnya atau psikologis tradingnya juga banyak yang terganggu. Jadi kita punya tips-tips dan cara-caranya Bapak Ibu ya untuk memperbaiki hal-hal yang sering masyarakat keluhkan atas kekurangannya dalam melakukan trading Bapak Ibu ya. Jadi kita punya trik dan tipsnya semua. Terus kita harus mengenal juga jenis platform tradingnya ya Bapak Ibu ya. Jadi platform trading ini yang kita gunakan adalah MetaTrader 5 ya Bapak Ibu, yang merupakan sebuah aplikasi terminal yang digunakan perusahaan pialang untuk fasilitas nasabahnya saat melakukan transaksi jual beli di bursa, dan sudah dilengkapi dengan sistem pending order ya, pemesanan ya Bapak Ibu ya. Nah, stop loss dan take profit secara otomatis sehingga memudahkan penggunanya saat melakukan transaksi dalam keadaan sibuk atau ada kegiatan lain. Dalam arti kata, transaksi tidak harus dipantau terus-menerus ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi udah sangat simpel sekali. Terus yang ketiga adalah pahami waktu yang tepat untuk trading. Ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Trading itu kita bisa lakukan 24 jam Bapak Ibu ya. Penuh selama 5 hari dalam 1 minggu Bapak Ibu ya. Ya tentunya pasti kita nggak akan bisa Bapak Ibu. Trading 24 jam selama 5 hari dalam seminggu itu tidak akan mungkin bisa. Jadi kita harus pintar-pintar memanage waktu kapan ketika kita bisa fokus, konsentrasi melakukan transaksi. Pada saat itulah kita baru membuka chat atau membuka akun kita. Nah, dan di sini juga ada tipsnya ya Bapak Ibu ya, kita harus tahu cara mendasar dulu ya. Ada 3 sesi waktu yang perlu kita perhatikan saat trading, yaitu sesi Asia mulai pukul 5 atau 6 pagi Bapak Ibu ya sampai pukul 14 di ya, 14 ya Bapak Ibu ya, sekitar jam 2 sore. Nah, dari pukul 14 itu ada sesi London ya Bapak Ibu ya, atau sesi Eropa hingga pukul 1 dini hari, dan sesi New York atau Amerika Serikat itu mulai pukul 19.30 atau pukul 20 waktu Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai nanti tutup market itu hingga subuh hari atau jam 3, jam 4, bahkan jam 5 dini hari, bahkan untuk mata uang itu tetap aktif 24 jam. Nah, mungkin volumenya kalau di subuh hari ya Bapak Ibu itu pergerakan udah agak santai, flat gitu ya. Karena apa? Volume orang yang transaksi pun itu sudah sedikit. Nah, ya Bapak Ibu jadi sehingga membuat harga itu bergerak cenderung di situ-situ saja, tidak ada pergerakan fluktuatifnya gitu ya. Jadi tidak harus memaksakan kita transaksi terus-terusan ya Bapak Ibu ya. Pagi sibuk siang, siang sibuk sore, sore sibuk malam. Nggak bisa malam tengah malam ya Bapak Ibu ya, nggak bisa hari ini, jangan paksakan transaksi
besok saja transaksi Bapak Ibu. Karena apa? Peluang trading untuk mendapatkan keuntungan selalu ada setiap saat, setiap hari. Nah, jadi tidak harus memaksakan. Jadi kita penting sekali memiliki psikologis yang teratur ya Bapak Ibu ya. Kita punya tips dan caranya juga untuk membantu memperbaiki psikologis Bapak Ibu ketika nanti transaksi bersama kita. Nah, yang keempat, kenali mekanisme indikator teknikal. Nah, ini yang lebih dikenal adalah analisa secara teknikal ya Bapak Ibu ya. Indikator teknikal merupakan salah satu instrumen ya yang paling penting untuk Bapak Ibu pahami saat trading. Jadi dengan pemahaman mendalam terkait indikator teknikal ya Bapak Ibu akan lebih mudah untuk melakukan perhitungan atau analisis terkait harga, volume, serta minat pasar terkait valuta asing ataupun gold ataupun produk yang kita transaksikan ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat membantu. Makanya kenapa pentingnya sebelum kita trading itu belajar dulu. Nah, oke, ada Bapak Budi Harto, suara kurang jernih. Nah, apakah partisipan yang lain merasakan hal yang sama, suara kurang jernih? Karena kalau kurang jernih nanti ya Bapak Ibu takutnya tidak mendengarkan dengan baik sehingga ilmunya tidak tersampaikan. Nah, coba mohon Pak dicek dulu untuk perangkatnya Pak. Nah, mungkin bisa menggunakan headset atau jaringannya Pak, coba dicek lagi. Ya kadang karena kalau webinar ini ya Bapak Ibu ya kita membutuhkan koneksi yang cukup kuat. Nah, terus juga pastikan perangkat kita mungkin headsetnya harus tepat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus Bapak Ibu juga harus berada di lokasi yang lebih tenang, tidak ada sehingga tidak terganggu dari suara-suara yang lain. Nah, oke, terus pelajari indikator fundamental. Jadi indikator teknikal ada, fundamental ada. Fundamental ini ya Bapak Ibu ya, kita secara membaca secara berita ya, indikator fundamental ini biasanya itu datang dari data ekonomi ya, dari negara mata uang yang kita transaksikan, atau serta isu-isu sosial politik yang sedang berkembang di suatu negara dan dapat mempengaruhi pergerakan nilai mata uang ataupun gold ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam mempelajari indikator fundamental, kita akan lebih banyak melakukan riset tentang data ekonomi dan sosial yang mempengaruhi suatu mata uang negara ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang keenam adalah pahami resiko sebelum melakukan trading ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk memahami resikonya gitu ya. Meski telah memahami segala macam ilmu serta langkah yang baik dari belajar transaksi trading, kita juga perlu memahami risiko apa saja yang bisa menghampiri kita ketika mulai trading secara serius ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ditawari oleh broker lain selain di Dipex ya, atau selain dari manajemennya kita gitu ya, mungkin Bapak Ibu akan disajikan dengan keuntungan dan keuntungan tanpa ada dasar keuntungan ini asalnya dari mana gitu kan. Nah, dari transaksi beli ini berdasarkan apa, kenapa kita beli di harga tersebut gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus ada hal-hal yang dasarnya dulu Bapak Ibu ya. Kita mau mendapatkan keuntungan itu kita transaksi di bursa. Transaksi di bursa itu apa saja, bisa beli, bisa jual gitu Bapak Ibu. Nah, pada saat kapan kita akan membeli, pada saat kapan kita akan menjual, itu harus jelas semua analisanya Bapak Ibu ya. Jadi harus transparan gitu ya. Terus pemahaman resiko juga soal trading ini tidak sekedar berdasarkan dari naluri saja ya Bapak Ibu ya. Ada banyak faktor yang bisa dianalisis untuk menghadirkan ragam proyeksi resiko yang akan hadir ketika nanti Bapak Ibu melakukan transaksi. Jadi resiko memang akan selalu ada dalam setiap aktivitas trading ya Bapak Ibu ya. Namun dengan pemahaman yang mendalam serta manajemen yang baik, kita bisa menentukan batasan toleransi loss atau kerugian ya Bapak Ibu, agar kita bisa melancarkan strategi yang bijak untuk mengalihkan potensi kerugian yang besar tadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada tips-tipsnya juga ya Bapak Ibu. Risk management ya, manajemen resikonya, dan money management itu juga paling penting untuk kita pahami ketika kita nanti bertransaksi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau di Dimek ini ya Bapak Ibu ya,
kita sudah menyediakan trading plan setiap harinya dan setiap saatnya nanti ketika Bapak Ibu akan melakukan transaksi itu ada instruksi dari kita berupa signal. Nah, kita akan berikan instruksi di harga berapa Bapak Ibu beli atau jual atau sell ya, buy atau sell, di berapa stop loss-nya, di berapa take profit-nya, itu kita sudah rekomendasikan. Bapak Ibu tinggal ikuti saja gitu. Jadi Bapak Ibu nggak harus mahir dulu dalam hal trading ya, mungkin tidak harus mahir dulu dalam urusan trading ya, analisanya ya Bapak Ibu ya. Tentu dari kita, dari mentor-mentornya di Dimek inilah yang akan membantu memudahkan Bapak Ibu dalam mengambil keputusan pada saat entry posisi di market nantinya ya Bapak Ibu ya. Nah, ada dari Mr. Padapti nih, jaringan kita katanya. Nah ya, mungkin bisa saja jaringan yang kurang bagus ataupun ada perangkat yang kurang tepat colokannya ya Bapak Ibu ya. Nah, bahkan baterai lowbat pun itu bisa membuat jaringan kurang kuat menangkap sehingga bisa menghambat suara yang keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tetap sama ya, jika ada yang mau bertanya Bapak Ibu silakan instruksi aja, aktifkan mikrofonnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita yang harus kita pahami nih Bapak Ibu ya, istilah-istilah dalam trading nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih Bapak Ibu ya, apa saja yang ada di istilah-istilah yang dikenal pada saat melakukan transaksi jual beli di bursa ya. Jadi ini yang pertama ada margin, leverage, spread dan pips ya Bapak Ibu ya, take profit dan stop loss, margin call, lot, equity ataupun ekuitas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 7 hal yang mendasar ini istilahnya yang harus kita pahami. Nah, kita bahas satu-satu secara singkat ya Bapak Ibu ya. Margin adalah jumlah uang atau dana ya Bapak Ibu di akun trading yang dapat kita gunakan untuk melakukan transaksi. Nah, dengan kata lain margin adalah deposit yang kita lakukan sebagai jaminan ketika trading dan berguna untuk membuka atau mempertahankan suatu posisi trading. Jadi kita bisa membuka atau mempertahankan posisi trading kita yaitu berdasarkan jumlah marginnya kita ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kekuatan margin atau jumlah margin, semakin besar margin yang ada di akun Bapak Ibu, maka semakin besar juga lot yang bisa Bapak Ibu gunakan dan peluang keuntungannya juga begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jumlah margin yang dibutuhkan untuk membuka dan mempertahankan posisi trading tergantung dari ukuran transaksi. Nah, leverage artinya adalah daya ungkit. Nah, ya dalam trading forex, leverage merupakan fitur yang dapat kita gunakan untuk memperoleh potensi keuntungan lebih besar dari modal yang kita miliki, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi kita dapat menyesuaikan besaran leverage sesuai dengan manajemen risiko yang kita rencanakan, ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian di Bimex itu dari akun reguler kita ada juga namanya akun mini sehingga bisa memperkecil daya ungkitnya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya itu akan mempengaruhi profit juga akan lebih kecil. Jadi daya ungkit ini yang harus kita ketahui, memperoleh potensi keuntungan lebih besar dari modal yang kita miliki. Jadi benar ya Bapak Ibu ya, trading itu bisa saja kita mendapatkan keuntungan lebih besar dari modal. Modal Bapak Ibu 100 juta sebulan bisa lebih dari itu, bisa gitu ya. Nah, tentu dengan teknik dan tingkat psikologis yang sudah sangat-sangat baik ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nggak boleh gegabah, nggak boleh panikan. Nah, itu kalau kita mau mendapatkan profit besar. Nah, apa ada nih Mas Rifai member atau nasabah gitu ya, atau seorang trader yang bisa mendapatkan keuntungan sebulan 100%? Ada Bapak Ibu ya, bahkan lebih ada. Bahkan member saya salah satunya pernah modal 100 juta, itu seminggu juga mendapatkan 100 juta. Memang itu dengan karakter transaksi itu yang sangat beresiko Bapak Ibu ya, dan tidak bisa diikutin gitu ya. Nah, karena kebetulan juga beliaunya adalah orang yang mungkin punya safety keuangan yang lebih besar gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa bertransaksi dengan
istilah kalau saya mengatakan itu barbar ya Bapak Ibu ya. Nah, barbar ini high risk. Nah, karena menggunakan lot yang besar dan setiap saat itu berulang-ulang open posisi gitu Bapak Ibu ya. Terus PIP, percentage in point, itu merupakan perubahan nilai pada suatu pair mata uang yang ditradingkan atau unit satuan terkecil dalam mata uang trading forex. Sebagai contoh, di Euro USD bergerak dari harga 1.1205 ke 1.1208. Jadi ada perbedaan 0,0003 itu disebut 3 pips ya Bapak Ibu ya. Nah, spread adalah perbedaan antara harga jual dan harga beli ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai contoh, jika kita harga jual dari pair USD adalah 1.1340 dan harga belinya adalah 1.1342, maka spreadnya adalah 0,0002 atau setara dengan 2 pips. Nah, itu disebut spread ya Bapak Ibu ya. Jadi selisih harga beli dan harga jual. Kalau kita ke bank, Bapak Ibu beli dolar, ya itu ada selisih spreadnya juga Bapak Ibu, yang mungkin berapa ratus rupiah gitu ya. Nah, take profit ya udah pasti ya Bapak Ibu ya, ini adalah salah satu fitur yang ada di MetaTrader 5 yang dapat membantu kita untuk mengeksekusi secara otomatis ketika posisi transaksi kita sudah profit dan kita tidak memantau market. Nah, itu bisa ya Bapak Ibu ya. Stop loss adalah batas kerugian. Nah, jadi kita bisa membatasi kerugian tanpa Bapak Ibu memantau market posisi Bapak Ibu di bursa itu secara terus-menerus. Jadi kita sudah bisa tentukan stop loss-nya, batasan maksimal yang harus, resiko yang harus saya tanggung pada saat transaksi. Nah, sekian. Nah, Bapak Ibu bisa tentukan langsung. Nah, margin call atau MC ya Bapak Ibu ya. Ya, ini sangat sering sekali mungkin para trader tidak asing lagi dengan istilah MC ya Bapak Ibu ya. Nah, karena untuk segera menambah margin. Jadi ini adalah peringatan ya Bapak Ibu kepada trader ya untuk segera menambah margin ya, menambah margin yang di awal tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi menambah margin supaya agar bisa membuka atau menahan posisi yang sedang transaksi atau sedang floating. Jadi peringatan tersebut terjadi karena margin kita sudah tidak mencukupi untuk menahan posisi trading. Jadi jika kita tidak menambah margin, maka transaksi kita akan auto cut atau penutupan likuidasi secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah, oke ya, ada dari NTB Bapak Zulfikri, presentasi mohon direkam kemudian dibagikan di grup ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nih kalau saya tidak lupa, oh ya oke, ini sudah direkam ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa minta ke konsultan yang menawarkan atau mengenalkan kepada Bapak Ibu dengan Didimax ya, terutama melalui manajemennya kita. Nanti saya akan bagikan, pastinya ini filenya sangat besar ya Bapak Ibu ya. Nah, pastikan Bapak Ibu nanti punya email atau kita kasih link di Google Drive-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal download nanti masing-masing di perangkat handphone atau komputer Bapak Ibu di rumah ya. Oke, makasih masukannya ini buat dari Pak Zulfikri Pak ya. Wah, semangat sekali sepertinya Bapaknya untuk mengikuti edukasi bersama Didimax ya Pak ya. Semoga ilmunya bermanfaat nih Pak untuk kita semua ya. Ilmunya untuk saya bermanfaat, untuk Bapak Ibu juga bermanfaat. Nah, dan Bapak Ibu bisa nyaman trading bareng kita di Didimax ya, tentunya dengan keamanan dana yang sudah terjamin ya Bapak Ibu ya. Nah, terus ada di sini istilah lot dalam investasi. Lot mungkin menjadi salah satu istilah yang tidak asing, termasuk dalam forex exchange atau forex ya Bapak Ibu ya. Lot digunakan untuk menyebutkan satuan pasar ya Bapak Ibu ya. Volume perdagangan, misalnya satu lot saham, kalau di saham nih Bapak Ibu ya, sama dengan 1000 lembar saham, contohnya seperti itu. Kalau kita di forex ya satu lot itu sama dengan 100.000 base currency Bapak Ibu ya. Nah, jadi 100.000 base currency. Jadi kalau Bapak Ibu membeli di bursa dengan nilai satu lot di mata uang US dollar atau euro US dollar gitu ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu itu sedang membeli 100.000 euro, itu setaranya Bapak Ibu. Nah, jadi perbandingan keuntungannya sangat jauh. Kalau Bapak Ibu punya dana 100.000 euro, ya, terus ada kenaikan selisih berapa pips, itu mungkin baru berapa euro aja Bapak Ibu.
keuntungannya gitu ya, sangat sedikit sekali, mungkin tidak sampai puluhan euro ya Bapak Ibu ya. Nah, namun karena adanya daya ungkit tadi ya Bapak Ibu ya, di leverage tadi di bisnis forex. Nah, satu lot itu bisa setara dengan 100.000 base currency-nya. Jadi kalau kita beli di euro USD, berarti kita setara dengan membeli 100.000 euro. Nah, bayangin itu dananya berarti kalau euro 16.000 atau 17.000 per rupiah, ya per 1 euronya 16.000 atau 17.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, itu akan sangat banyak sekali dananya. Nah, ekuitas atau equity adalah jumlah dana yang dimiliki trader dalam akun trading atau saldo dikurangi ya Bapak Ibu ya, atau ditambah rugi atau profit. Nah, jadi kalau posisinya dalam keadaan rugi, maka saldo dikurang minusnya tadi Bapak Ibu ya, maka itu jadi ekuitas atau equity. Nah, kalau Bapak Ibu posisinya dalam keadaan profit, maka saldo ditambah dengan profit, jumlah profit, maka itu adalah equity atau ekuitas ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ekuitas itu bisa kita lihat pergerakannya pada saat Bapak Ibu memiliki posisi terbuka di bursa. Jadi ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau tidak ada posisi yang terbuka, maka ekuitas sama dengan saldo Bapak Ibu ya. Oke, nah ini 8 kelebihan trading, kita sharing-sharing aja Bapak Ibu ya. Nah, dibandingkan dengan perdagangan konvensional, ini mungkin kita dari gambaran pembahasan kita sebelumnya, kita sudah mendapatkan gambaran ya perbandingan perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Modal tidak sebesar perdagangan konvensional, itu benar Bapak Ibu ya. Kita kalau perdagangan konvensional ingin mendapatkan keuntungan 1 juta per hari, Bapak Ibu bisa bayangkan tuh modal yang Bapak Ibu keluarkan itu bisa lebih dari 500 juta ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk membuka kafe atau yang lain-lainnya Bapak Ibu ya. Terus tempat fleksibel dan tak perlu sewa tempat usaha, udah pasti Bapak Ibu ya, dari handphone aja kita bisa melakukan transaksi jual beli ya, hanya butuh kuota aja Bapak Ibu untuk koneksi ke internetnya. Nah, terus bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Ini benar Bapak Ibu ya, kita ya sambil duduk, sambil ngopi, ya sambil meeting, atau sambil ngapain aja, sambil mengawas di lapangan, itu bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak perlu gudang ya, kita tidak perlu gudang karena kita tidak harus menyimpan atau menyetok-nyetok barang ya Bapak Ibu ya. Nah, karena kita bertransaksi itu dinilai kontraknya. Tidak perlu membayar dan melatih pegawai, tentunya tidak perlu menggaji orang, melatih lagi, tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Kita pelatihan edukasinya kita gratis, kita berikan kepada Bapak Ibu semua ya. Tersedia demo account untuk berlatih, ada leverage atau daya ungkit, terus biayanya rendah tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini keunggulan atau perbedaan-perbedaan dengan konvensional tadi. Terus selain itu apalagi? Tentu transaksinya fleksibel Bapak Ibu ya. Kita bullish strategi atau strategi naik, kita bisa open posisinya buy. Jadi ketika nanti grafiknya naik, kita close posisi, maka itu adalah keuntungan untuk Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu strategi bearish strategi atau strategi turun. Maka open transaksi kita adalah open sell. Jadi ketika harga bergerak turun, Bapak Ibu bisa close position dengan keadaan profit. Waktu transaksi 24 jam Senin sampai Jumat. Benar. Kita memanfaatkan fluktuasi pergerakan harganya, ya Bapak Ibu ya. Setiap hari bergerak naik turun, terbentuk harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan close. Dengan pergerakan harga untuk di gold, itu bisa 10 sampai 30 poin Bapak Ibu per harinya pergerakannya ya. Dengan nilai kontrak ses, 1 poin itu $100 ya, kita menggunakan kurs tetap ya, itu $1 10.000, dan yang terbaru saat ini juga ada kurs tetap juga, $1 14.000. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal pilih mau pakai yang kurs 10.000 atau kurs yang 14.000. Nah, tentu akan ada perbedaan modalnya juga nanti Bapak Ibu ya. Jadi maka $100 tadi adalah 1 juta rupiah. Artinya 1 poin 1 juta berarti peluangnya ada 10 sampai 30 juta Bapak Ibu ya per hari dari total pergerakan harga emasnya di bursa. Nah, kita hanya ambil peluangnya aja Bapak Ibu ya, nggak harus banyak-banyak 10 sampai 30 poin. Cukup dapat 3 sampai 5 poin saja kita transaksi, itu sudah menjadi keuntungan yang luar biasa untuk Bapak Ibu ya. Nih, konsep transaksi ya Bapak Ibu ya.
Kita harus punya konsep dulu sebelum kita melakukan trading real, Bapak Ibu ya. Contoh, saya contohkan ini modal 10.000 US dollar, Bapak Ibu ya. Karena menggunakan tick rate 10.000 per dolar, maka dana Bapak Ibu di tabungan atau di akun itu sebanyak 100 juta. Tapi kalau Bapak Ibu bergabung dengan modal 10.000 US dollar menggunakan tick rate yang 14.000, maka dana Bapak Ibu itu 140 juta dirupiahkannya. Nah, ya ini dana segini ini setara dengan 10 lot ya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu punya modal itu 10 lot untuk transaksi di bursa. Jadi berapa sih yang harus kita gunakan pada saat transaksi? Ya kita berbicara trading nyaman, aman dan nyantai ya Bapak Ibu ya. Ya penggunaan lotnya hanya 3-5% saja dari modal Bapak Ibu. Nah, jadi bisnis kalau kita hanya menggunakan untuk transaksi itu hanya 3% sampai 5% dari modal, artinya apa? Ya ini konsep bisnisnya, konsep transaksinya itu berarti aman Bapak Ibu ya. Nah, terus yang kedua adalah per hari ya hanya transaksi 1, 2, maksimal 3 kali saja Bapak Ibu ya. Nah, tentu untuk transaksi ini kenapa ini hanya saran kita 1-2 kali atau 3 kali ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait nanti Bapak Ibu ingin tradingnya itu transaksinya lebih banyak, itu tergantung pilihan masing-masing ya. Tapi kita tidak menyarankan untuk sering-sering transaksi Bapak Ibu ya. Nah, karena ya biasanya ketika ada gejolak-gejolak pasar yang luar biasa, nanti harga bisa berfluktuasi atau melakukan manuver-manuver yang cukup beresiko untuk kita transaksi. Jadi target profit 3-5 poin ya per transaksi ya Bapak Ibu ya. Nah, terus transaksi berdasarkan trading plan. Jadi kita punya planningnya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu ya. Bertransaksi di emas ya open posisi ya di 1810. Kita ambil posisi beli atau buy. Dengan menggunakan dari total 10 lot kita hanya menggunakan 0,5 lot atau setara dengan 5% modal ya Bapak Ibu ya. Terus ya harga mengalami kenaikan 3 poin sampai ke 1813. Kita sudah bisa sell liquid atau jual posisi dengan jumlah lot yang sama juga tentunya Bapak Ibu ya 0,5 lot. Nah, rumus perhitungan profitnya adalah jumlah poin dikali jumlah lot dikali contract size Bapak Ibu sama dengan profit. Nah, contohnya ini 3 poin keuntungan yang kita dapatkan, 0,5 lot yang kita gunakan dikali contract size kita tadi adalah 100 dolar ya Bapak Ibu ya. Maka keuntungan Bapak Ibu adalah 150 dolar. Nah, 150 dolar ini kotor ya Bapak Ibu ya, nanti dipotong biaya transaksi yaitu per 0,5 lotnya itu 25 dolar. Artinya sisa 125 dolar atau 1.250.000 Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini hanya menggunakan 5% ya Bapak Ibu bisa dapat keuntungan 1.250.000. Ini per satu kali transaksi ya Bapak Ibu ya, hanya satu kali transaksi. Nah, saran kita bisa 1 atau 2 kali. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan jika kita prediksi kita bagus, trading plan kita bagus ya, berapa peluang keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan setiap hari atau setiap minggunya nanti. Dan kita mewajibkan nih kepada member kita ya Bapak Ibu ya, atau yang berada dalam bimbingan manajemen kita, setiap hari wajib WD profit Bapak Ibu ya, wajib tarik keuntungan untuk Bapak Ibu happy ataupun bersama keluarga ya Bapak Ibu ya, membuat acara atau jalan-jalan ya Bapak Ibu ya, kita mewajibkan. Nah, jadi kita sangat senang sekali ketika nasabah bimbingan kita itu mendapatkan profit secara konsisten setiap harinya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, ini contoh trading plan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang setiap hari kita akan sharekan kepada Bapak Ibu. Jadi ada contohnya seperti ini nih Bapak Ibu ya. Ini yang tanggal 18 ya. Yang kita lihat yang hari ini aja ya Bapak Ibu ya. Sebelah sini. Oke, di tanggal 26 Agustus 2022. Jadi Bapak Ibu sudah disuguhkan pagi-pagi hari ini update ini jam 6:25 ya Bapak Ibu ya. Ini sudah kita sharekan langsung ke Bapak Ibu. Jadi ibaratnya ini adalah gambaran untuk Bapak Ibu kemana harga akan bergerak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ibaratnya contoh kita mau keluar rumah nih Bapak Ibu ya. Kita punya tujuan yang jelas pasti Bapak Ibu bisa menentukan
arahnya lewat mana-mana aja Bapak Ibu sudah bayangkan duluan. Sama halnya dengan trading plan. Ketika bursa open market jam 6 atau jam 5 pagi ya Bapak Ibu ya, kita sudah punya gambaran. Oh, ini kalau bergerak naik, level-level target dia kenaikannya itu berada di harga sekian. Kalau dia bergerak turun, level-level penurunannya itu berada di level-level sekian. Yang ditandai dengan adanya ya istilah resisten dan support ya Bapak Ibu ya. Nah ini salah nih S nih Bapak Ibu ya yang di sini. Jadi sudah ada gambaran nanti yang Bapak Ibu dapatkan ketika bertransaksi. Nah, bagaimana dengan resultnya ya Bapak Ibu ya? Ini kita bisa saksikan langsung di MetaTrader-nya kita ya. Pergerakan market yang saat ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini tadi plan-nya sudah kita buat pagi hari ya. Berdasarkan planning tadi, oke kita baca dulu ya Bapak Ibu ya sebentar trading plan kita, yaitu ini ya, peluang penurunan terbuka selama harga berada di bawah level resisten 1 atau pivot 1761 dengan target penurunan 1749 sampai 1742 ya. Contohnya nih Bapak Ibu ya, ini adalah trading plan hari ini. Pergambaran pergerakannya adalah yang seperti sudah ditetapkan tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi apakah market mengikuti planning kita? Ini Mas Rifai, bukan ya Bapak Ibu ya. Kalau market itu bergerak berdasarkan volume transaksi ya. Jadi kita membuat planning itu ya benar-benar menggunakan metode-metode yang sudah teruji sejak lama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi tentang analisa yang akan kita berikan. Sudah pasti akan membantu, sangat membantu Bapak Ibu ya, karena kita sudah merasakan sendiri dan beberapa nasabah juga sudah merasakan keutamaan dari trading plan yang kita miliki ini Bapak Ibu ya. Sangat terbantu dalam bertransaksi. Nah, ya, seperti yang kita lihat tadi pergerakan harga gold ya saat ini benar Bapak Ibu, tadi dibuka itu di harga untuk hari ini yaitu dibuka di harga 17.5859 tertingginya Bapak Ibu ya. Nah, dan masih tetap berada di bawah level 1761, dia mengalami penurunan. Nih Bapak Ibu ya, sampai 1748 bahkan sekarang running di 1746. Nah, dari tadi malam kita sudah memberikan sinyal juga di 6162 itu untuk entry posisi sell. Bahkan tadi pagi juga kita entry sell juga di 1756 itu entry sell ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah take profit, nggak terlalu lama di 52 sudah kita take profit. Nah, tapi ini turun sampai di 1747. Artinya harga ini bergerak sesuai dengan planningnya kita, atau planningnya kita ini hari ini itu tepat ya Bapak Ibu ya. Dan beberapa hari dari history trading plan kita juga itu ya tingkat akurasinya sangat tinggi Bapak Ibu ya. Makanya banyak nasabah yang sudah mengikuti webinar dengan saya itu ya pasti mereka wah ya kan memberikan penilaian trading plan-nya ini sangat bagus ya Bapak Ibu ya, karena tidak semua broker itu memiliki pelayanan trading plan yang seperti kita miliki saat ini. Dan bahkan di Didimex saja ini hanya ada di cabangnya kita ya Bapak Ibu ya, hanya ada di manajemennya kita gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ke cabang lain ya pasti akan berbeda trading plan-nya gitu. Nah, karena berbeda mentor, berbeda lagi caranya, indikatornya ya, itu akan berbeda lagi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah belajar dengan teknik yang kita buat di sini ya, teknik trading santai, nyaman, tidak overload ya Bapak Ibu ya, tentunya dengan resiko yang minim, dengan trading plan intraday-nya kita ya Bapak Ibu bisa fokus di sini ya, Bapak Ibu lah sendiri yang akan merasakan manfaatnya nantinya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini trading plan kita yang nantinya akan kita sajikan kepada Bapak Ibu setiap saat, pada saat melakukan trading online-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, next kita lanjutkan ke materi kita.
Oke, ada pertanyaan dari Pak Budi Harto, broker itu apa? Oke, broker itu adalah perusahaan pialang ya Bapak Ibu ya. Jadi broker adalah perusahaan pialang yang memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu agar supaya bisa melakukan transaksi jual beli. Nah, ke bursanya tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi broker itu namanya, perusahaan kita ini perusahaan pialang, ini perusahaan broker ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya harus memilih broker yang tepat. Nah, kalau kita di sini sebagai analis, ya Bapak Ibu yang mentor, analis, konsultannya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada juga ya, memang ada biasanya berbeda lingkungan bisa berbeda ini arti nanti Bapak Ibu ya. Ada di beberapa perusahaan yang juga broker itu adalah brokernya itu si karyawannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi karyawan pun bisa dikatakan brokernya ya Bapak Ibu ya. Nah, namun broker yang sebenarnya adalah sebuah perusahaan pialangnya. Itu adalah perusahaan broker ya Bapak Ibu ya. Jadi kita yang memberikan fasilitas, kita yang menghubungkan Bapak Ibu langsung ke bursa. Kalau tadi Pak Budi Harto ya mungkin sudah mengikuti sesi slide sebelumnya yang kita membahas tentang legalitas tadi Bapak Ibu ya. Nah, itu ada kita jelaskan, perusahaan pialang atau brokernya. Nah, jadi ini juga ada resultnya dan ya ini juga kita menggunakan level support dan resisten ya Bapak Ibu ya, tentunya nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya pembahasan-pembahasan tentang trading plan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pembahasan untuk trading ini tidak putus sampai di sini Bapak Ibu ya. Nah, ada psikologis, ada secara teknikal, fundamental. Nah, dan kita sudah buatkan rangkuman untuk trading plan-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin lebih mendalami trading plan ini, Bapak Ibu juga bisa nanti kita akan adakan kelas edukasi lanjutan ya Bapak Ibu ya. Tentunya lebih enaknya itu dengan Bapak Ibu sudah bertransaksi di akun real gitu ya. Jadi pasti belajarnya Bapak Ibu juga akan lebih serius. Nah, walaupun Bapak Ibu ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti bertransaksi di akun real nggak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Nah, karena kita bisa menggunakan lot yang paling kecil dulu yaitu 0,1 untuk membiasakan diri Bapak Ibu mengikuti trading plan yang kita miliki, signal-signal yang akan kita instruksikan ke Bapak Ibu semua. Nah, jadi sebenarnya sini ada beberapa teknik ya. Di dalam trading plan itu banyak teknik yang sudah dirangkum sedemikian rupa sehingga berbentuklah trading plan. Nah, nanti kita akan adakan kelas lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan sediakan khususnya untuk member untuk partisipan yang hadir yang mengikuti webinar kali ini, Bapak Ibu ya, pastikan tunggu info selanjutnya. Kita akan bahas mengenai yang tahap selanjutnya yaitu masuk ke tahap transaksi dan analisa bahkan signal ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus tetap komunikasi dengan konsultan yang memperkenalkan Bapak Ibu dengan DidiMax. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada mereka, nanti mereka akan juga Bapak Ibu kalau ingin materi ini juga ini akan saya kirimkan, video juga nanti akan dikirimkan melalui mereka ya Bapak Ibu ya. Jadi, nah pada saat nanti Bapak Ibu udah member, kita akan berada dalam satu grup, Bapak Ibu bisa komunikasi juga langsung dengan saya, bertanyakan tentang posisi-posisi juga boleh. Nah ini salah tampilan contoh untuk menu-menu yang ada di ini ya Bapak Ibu ya, di MetaTrader 5 Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Iya, ini juga saya juga hari ini ada mana kamera ini ya. Nggak kelihatan ya. Ada transaksi ya Bapak Ibu ya. Walaupun kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. 0,1 0,1 gitu ya. Nah, dapat 100.000 200.000 juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi kita trading itu bukan mau cepet kaya harus langsung profit gede, enggak Bapak Ibu ya. Itu mindset atau psikologis yang salah yang diterapkan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini kalau tampilan yang di handphone, ini tampilan simbol produk, ini grafik, ini saldo ya Bapak Ibu ya, ekuitasnya kita bisa lihat semua di sini, posisi transaksi juga nanti bisa lihat di sini, di menu trade ya. Terus ada menu riwayat, ini semua ini riwayat yang baik itu untung atau seperti apa
mengalami kerugian, itu semua ada historinya. Jadi semua terbuka transparan ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi Bapak Ibu tahu ujung pangkal dana Bapak Ibu itu transaksi seperti apa gitu ya. Nah, oke, jadi kita juga ada program-program mega reward ya Bapak Ibu ya, dari motor, handphone ya, hingga mobil-mobil impian Bapak Ibu juga Bapak Ibu bisa dapatkan hanya dengan bertransaksi di Didimax gitu Bapak Ibu. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya Bapak Ibu ya. Nah, dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang join saat ini juga ya, nah kita akan berikan yaitu merchandise Didimax official, dari baju ya Bapak Ibu ya, buku, ada buku Bapak Ibu ya. Kita broker yang sudah merilis buku yang sudah dicetak secara umum ya Bapak Ibu ya, dan kita berikan kepada member-member kita yang sudah membuka akun bersama kita ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan modal minimal 10.000 US dollar, Bapak Ibu sudah mendapatkan fasilitas merchandise-nya tadi, buku, handbag, topi, dan yang lain-lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang paling penting adalah buku Bapak Ibu. Kenapa? Itu adalah untuk tingkat lanjutan Bapak Ibu mahir dalam trading atau menjadi seorang trader profesional Bapak Ibu ya. Nah, jadi di Didimax ini sangat peduli sekali dengan membernya supaya dapat untung ya Bapak Ibu ya. Jadi ada edukasi, ada buku yang diberikan, jadi sangat luar biasa. Bahkan materi pun kita terbuka Bapak Ibu ya, kita akan berikan PDF-nya kepada Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu nggak salah pilih dengan Didimax bersama manajemen kita ya. Insya Allah nih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan pelayanan yang bagus, edukasi yang bagus, yang mungkin belum pernah Bapak Ibu dapatkan dari broker-broker selain Didimax. Nah, karena jujur saja Bapak Ibu, di Indonesia Bapak Ibu bisa cek di sosial media, YouTube, Google, yang paling aktif, track record-nya bagus, pasti Didimax Bapak Ibu. Nah, ya untuk tidak memperpanjang waktu bagi Bapak Ibu yang tidak sabar ingin mendapatkan keuntungan, boleh langsung mendaftar ya Bapak Ibu ya, dengan cara registrasi, mengisi form pendaftaran ya, berikan aja syarat-syaratnya kepada konsultan Bapak Ibu ya. Jadi kita akan bantu untuk registrasinya, atau bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa membuka akun, boleh registrasi sendiri, kita akan berikan linknya. Tentunya Bapak Ibu harus infokan nama lengkap dan email Bapak Ibu agar kita bisa cek ke sistem ya, bahwasanya registrasi Bapak Ibu itu sudah benar, karena nanti akan ada registrasi yang disesuaikan dengan data realnya Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar lengkap dan detail datanya Bapak Ibu ya. Nah, agar Bapak Ibu juga aman dari segala tindakan-tindakan yang di luar dugaan ya Bapak Ibu, yang tidak kita inginkan ya. Nah, tentunya Bapak Ibu juga nanti melakukan penyetoran dana itu wajib ke rekening-rekening yang memang terdaftar oleh Bapepti Bapak Ibu ya. Ke rekening terpisahnya tadi atau secret account. Jangan ke rekening siapapun, apalagi rekening saya atau rekening konsultan Bapak Ibu yang menawarkan, yang mengenalkan, itu jangan Bapak Ibu ya, resikonya sangat besar ya. Jadi Bapak Ibu gunakanlah nama Bapak Ibu sendiri untuk bergabung bersama kita di Didimax. Pastikan nanti transfernya ke nomor rekening atas nama PT Didimax Berjangka, yaitu bisa Bapak Ibu pastikan nomor rekening tersebut melalui websitenya Bapepti. Nah, bahkan nanti bisa minta screenshotnya ya Bapak Ibu ya, di websitenya Bapepti langsung. Nah, oke, jadi Bapak Ibu bisa ya segera ambil keputusan untuk bisa langsung masuk ke grup privatnya kita, ke grup edukasi bimbingan tradingnya kita ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, untuk belajar bersama kita bareng-bareng. Karena apa? Di sini juga ketika saya memberikan instruksi ya, itu artinya saya juga bertransaksi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi apapun yang kita sharekan itu adalah memang transaksinya kita juga nantinya ya Bapak Ibu ya. Nah, bahkan bagi Bapak Ibu juga yang ingin punya akun investor saya nanti setelah Bapak Ibu bergabung juga boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa bareng-bareng kita sama-sama transaksi, sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu ya. Ilmu saya tuangkan ke Bapak Ibu, nah Bapak Ibu, dan dengan harapan juga Bapak Ibu bermanfaat dan bisa dapat keuntungan
sama-sama kita di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya-bertanya lagi boleh melalui chat ya ataupun melalui ini ya, benar Pak, mohon izin maghrib ya. Nah ya, ini juga kita sudah kelar ya, benar Pak Budi Harto ya. Nah, untuk WIB kita ini udah mulai masuk ke maghrib ya, sudah jam 17.34 ya, sudah lebih dari kurang lebih 1 jam kita sudah lebih ngobrol di webinar kali ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang ingin tingkat lanjut boleh infokan ke konsultan Bapak Ibu masing-masing ya. Kita akan bertemu lagi di webinar selanjutnya tentunya dengan harapan Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kita, sudah punya akun di Didimax ya Bapak Ibu ya. Nah, karena kita akan ada reward-reward juga jika Bapak Ibu ingin reward ya. Nah, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti webinar kali ini ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan bisa diterapkan dengan baik nantinya ketika melakukan transaksi jual beli ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, saya Ahmad Rifai, salah satu mentor dari Didimax cabang Pekanbaru, pamit mengundurkan diri ya Bapak Ibu ya. Kita akan sambung komunikasi lewat WA ataupun telepon boleh juga Bapak Ibu ya. Nah, kontak saya nanti boleh diminta ke konsultannya Bapak Ibu masing-masing ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore semuanya.